kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini terambil dari titah yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu HKBP nomor 22 dengan judul Kami Anak Sekolah Minggu. Ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita kembali lagi di ibadah kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih baik kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami yang bertata dalam sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah kami Tuhan bersama adik-adik walaupun melalui virtual. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan menyampaikan segala firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Abang harap adik-adik di rumah bisa membacanya walaupun kita tidak secara langsung. Abang akan baca dari sini. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Nah, khotbah kita pada hari Minggu ini merupakan penggalan cerita dari perikop yang berjudul Lazarus dibangkitkan. Nah, pada saat itu sebelumnya Lazarus sudah mati adik-adik. Namun ibunya tidak percaya bahwa ia akan bangkit. Namun Yesus meyakinkan, makanya di ayat 24 Maria berkata, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman." Marta yakin bahwa ibunya yakin Lazarus bangkit pada kita udah pas kita lagi pas keadaan udah kiamat. Nah, tapi Yesus menekankan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Hati ibu di situ, hati ibunya Lazarus sedang diuji. Dia percaya atau enggak kepada Yesus. Nah, saat dia percaya, kita berakhir dengan ending bahwa Lazarus dibangkitkan. Nah, itulah cerita singkatnya dari perikop ini. Abang mau menjelaskan kepada adik-adik sekalian, kita sudah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita berbeda dari agama-agama lain. Karena agama-agama lain masih tidak ada yang menebus dosanya. Tidak ada kepercayaan yang mau meyakinkan bahwa mereka akan bangkit dan hidup baru. Kita sudah hidup baru adik-adik. Kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, makanya jadi tujuan dari firman ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi tujuan kita hidup itu cuma untuk mengingat penebusan Kristus. Oleh karena itu, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk percaya dan melakukan kehendak Kristus dan menyerahkan diri kita kepada Kristus. Sebab itu sebelum Kristus menebus dosa-dosa kita adik-adik, keberadaan kita adalah sebagai manusia yang berdosa, anak iblis kita. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan dari belenggu dosa, dan kita harus sadar itu. Betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya penyertaan Tuhan sampai saat ini kepada adik-adik, kepada abang, kepada orang tua adik-adik. Oleh karena itu, abang mau melalui firman ini, melalui ibadah ini, kita diingatkan untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah mau mati dan bangkit untuk kita. Selama hidup baru adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang mau mati dan bangkit demi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang masih kami dengarkan. Karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami diingatkan kembali untuk mau percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan seminggu ini, berkati keluarga kami, berkati aktivitas kami, kegiatan-kegiatan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita kembali bernyanyi dari buku Enda Sekolah Minggu HKBP Nomor 154. Dengan judul Dalam Nama Yesus. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Satu anak